Pun kula terangaken malih. Jadi kula baleni malih iki. Nabi Nuh niku maksudna. Begitu juga ke Nabi Hud, Nabi Soleh, ngantos Nabi Isa. Ketika Nabi Isa niku berlebihan, beliau itu niku terkenal agama cinta kasih, terus sampai terkenal nak ditabuk pipine kiri, dikekno sing kanan, ditabuk sing kanan, dikekno sing kiri. Sehingga kedzaliman atau kesalahan atau kemungkaran itu sampai tidak kelihatan mungkar karena Nabi Isa tidak kelihatan anti, tidak kelihatan apa? Anti. Sehingga ekrornya seorang nabi atau mendiamkannya seorang nabi itu dikira iya. Dikira apa? Iya atau dikira ada apa-apa. Sebab itu ya terus rancu antara kebenaran, kesalehan, kedzaliman itu rancu. Lan niki kula nyuwun nggih sing teng jamaah mriki. Meskipun kita mungkin tidak sampai destruktif, tidak sampai merusak agamane orang. Itu tetap menunjukkan kalau kita ingkar. Nggih kalau kita napa? Ingkar. Niki penting kula aturaken. Minimal dimulai dari menutup diri. Niki rumono tenan iki fatwa sensitif ya, karena ini urusan nahi mungkar. Sampai Kanjeng Nabi ngendikan la taqumus saatu, ini riwayatnya Imam Ahmad. Saya baca hadis itu sampai nangis karena Nabi cek pesen ngeten, la taqumus saatu hatta la yuqala lidzalim anta dzalim. Sebagian riwayat innallaha ta'ala la yanzi'u barakatal ardi hatta la yuqala lidzalim anta dzalim. Allah itu tidak akan mencabut barokatal ardi, barokah bumi, sampai wong dolim tidak dikatakan apa? Dolim. Begini misalnya contohnya, kita ini kan tidak cukup punya perda, tidak cukup punya kekuasaan, misalnya untuk menutup prostitusi. Kalau kita destruktif, nanti urusan dengan polisi. Tapi kalau sampean tidak ingkar, itu nanti dikira tidak apa-apa. Misalnya begini, contoh paling gampang. Masyarakat itu tentu banyak yang salah. Mungkin sebagian mereka banyak yang zina, banyak melakukan prostitusi. Tapi selama orang yang nakal itu disebut lonte, WTS, itu ada pengadilan sosial. Sehingga mereka secara kultur masyarakat disingkirkan atau paling tidak dihujat, dijauhi. Paling tidak punya kasta yang rendah. Karena bahasanya masih disebut lonte atau WTS. Tapi sekali bahasa ini rubah karena dianggap hak pribadi, hak asasi. Atau dulu zaman Harmoko malah disebut wanita harapan. Memang bahasa kesantunan itu ya penting juga, tapi kalau bahasa santun itu berlebihan nanti menutup yang mungkar. Orang kesebut nopo mungkar. Itu bahaya, nanti akan menjadi campur aduknya hukum. Sehingga ketika kita tidak bisa mencegah prostitusi, paling tidak dengan bahasa-bahasa tetap bahasa-bahasa kasar tadi, orang-orang nakal tetap mendapat kesan yang rendah. Tapi sekali kita mendiamkan itu atau tidak ingkar, maka akan dikira tidak apa-apa. Itu tadi. Misalnya seks bebas disebut hak asasi manusia. Maling copet dianggap kreatif. Wong napa? Kreatif. Jadi sing kecopetan wong bodoh, sing kasil nyopet pinter. Perkara to misalnya. Paham ya? Nanti koruptor juga gitu. Saya bisa korupsi karena aparat bodoh. Sehingga wong pinter berhak mendapatkan sesuatu, sing bodoh berhak ketipu. Nanti ruwet. Mane Kanjeng Nabi ngendikan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau tidak bisa biyadihi bilisani, kalau tidak itu ingkar bil qalbi. Ingkar bil qalbi itu minimal ada kepastian hukum. Kalau itu tidak baik, ya. Itu sesuatu yang buruk. Meskipun ya itu tadi, meskipun saya ulang-ulang dan saya ini bertanggung jawab sampai kersane Allah Subhanahu wa taala, saya ulang-ulang. Seorang ulama atau seorang kiai juga harus selalu memberi harapan bahwa orang seburuk apapun, lonte seburuk apapun, pezina seburuk apapun, tetap duwe hak tobat dan tetap dipanggil-panggil Allah untuk nopo tobat. Tapi hukum tetap loh. Tapi sampean juga harus memberi harapan. Sekali sampean tidak memberi harapan, itu juga sampean sebagai ulama salah, termasuk ulama isu, karena sampean menutup rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Niki rungokno tenan. Mun malane jenengan ngikhlasno kula sebagai ulama, sebagai guru, tetep ikhlasno kula sinau. Saya jangan ngandel kula rasa grudak-gruduk suwan. Gunane suwan kula niku ora barokah. Mergo tak larang, berarti sampean malah kriminal, Pak. Malah apa? Kriminal. Yo golek kiai-kiai sing gelem disuwani kan malah enak. Mergo kula niku tetep mikir ya, tetep mikir. Yang menjaga khazanah agama itu siapa kalau ndak orang alim? Kula kitab ya kelar tuku ya iso maca. Mungkin sampean problemnya kan iso tuku ora iso maca. Kadang ya ora iso tuku ora iso maca. Oh itu yang terbanyak. Jadi jangan kira saya muji yang melarat
iso maca ora iso tuku. Ndak kebanyakan juga ada iso maca, ya ora iso tuku. Dan yang suka juga dolim, tuku mobil 100 juta kuat, kon tuku Ihya ra gelem. Padahal Ihya paling regane pinten? Paling 200.000. Niku pun edisi terbaik kemun edisi. Kula niku Ihya niku mulai Darul Fikr sampai Darul Kutub Al Ilmiyah sampai cetakan Bandung gak ada. Saya itu kitab-kitab Indo itu minimal punya 3 naskah. Jadi kalau yang sitok durem itu 2 naskah. Saking seneng saya pada ilmu. Mergi kula niku wong alim, dadi nganti sensitif kula. Aku wong alim nganti ra paham mesti salah cetak. Nak toha ra paham nyerah. Nak toha ra paham nyerah paham tenan. Kula niku peka. Kok iso kok aku nganti ra paham masalahnya apa? Nanti kan aneh cara kula kan. Toh biasanya baik-baik saja hubungan saya dengan Ihya dengan Ghazali. Wah, aneh, ada yang salah mesti itu. Dan saya yakin seyakin-yakinnya karena saya tidak punya problem ilmiah. Tidak punya problem sorob atau nahwu mau nanggu. Golek makna kaya Tuhan itu maknonan kan kitab. Santri alumni nek rapati ngalim memang mondok nakal itu terus golek kancane sing dhisik sergep makna manane. Kok iso ngono ya kok ngiyai. Padahal kok hasil mlepuk itu untuk duit wakeh. Kok hasil menjual kekiainannya sudah untuk duit. Oke. Ya tapi tetap aja makna. Itu begini ya, ini penting. Kenapa saya ceritakan naskah banyak? Itu penting sekali. Yaitu tadi, misalnya saya contohkan di Quran. Quran itu sebagian redaksi itu mama anaka Allah tasjud. Apa yang menghalangi kamu tidak sujud. Ada yang mama anaka antas juda, yang satu pakai la, yang satu tidak pakai la. Itu kalau orang yang pengalaman ibtila ala kasroti kalamil Arab ya. Ini macam kalau nak ngaji di mana-mana saya tunjukkan kealiman saya. Ini bukan urusan sombong. Biar mengintervensi atau menpresur yang tidak alim jangan banyak ngomong fatwa. Makanya ini tak niati intimidasi. Amdan. Napa? Amdan, sengaja. Ini tidak sombong, ini keharusan saya sebagai orang alim. Jadi sampean jangan salah paham, ini tidak sombong, keharusan saya sebagai orang alim. Joko orang alim mensopan, mboten derek-derek, mboten ngertos. Orang alim menyebin tuh, apa? Kan tidak mungkin orang kayak saya ditanya, Gus, iddahnya orang kalau ditalak itu berapa? Ya harus saya jawab. Kalau ditalak min dawatil khaid salah satu apa? Quru. Kalau dia hamil ya wa ulatul ahmal ajaluhun ayaduna apa? Hamlatun. Harus jelas. Kalau dia Aisyah ya harus apa wala ya isnam al mukhid inirtabtum fa iddatuhuna salah satu apa? Harus dijawab. Kok mboten ngertos. Kowe nek muni ra ngerti iku padha karo mengabaikan informasi ini Jibril ning Nabi Muhammad. Quran diturunno itu untuk dingertikan. Jika kita yang ngerti bilang tidak ada itu uljima bil jamin minan nar. Orang alim ditanya ilmu kok dia kitman. Dia tidak menjawab itu uljima bil jamin minan nar. Begitu juga orang alim yang ngaku bodoh. Nah, sama yang ngaku bodoh apa itu sah sekali. Kalau saya itu memang enggak boleh. Memang harus ngaku ngalim, bukan sombong, memang harus begitu. Aku biasa ketemu profesor kemarin rapat dengan profesor, yang bukan profesor diundang bukan ngulot tok. Karena saya ada ke profesor, aku bilang, andai kan ada gelar di atas profesor, mungkin saya itu mendapat gelar itu. Saya bilang. Ini bukan urusan sombong, karena ini diskusi fikih. Kemarin diundang para profesor fikih di Jogja, itu yang tidak profesor diundang saya tok. Mendiskusikan apa kitab-kitab fikih masalah waktu masih bisa dipakai. Itu ada orang Inggris, ada orang Belanda. Karena problem kitab fikih kayak Fathul Mu'in, Fathul Wahab itu semua waktu kan merujuk sama Khatul Istiwa. Kebetulan Nabi di Mekah dilewati Khatul Istiwa, katulis tiwa. Kita di Indonesia kebetulan dilewati katulis tiwa. Sehingga kita tidak punya masalah dengan takbir-takbir fikih. Misalnya waktu subhi dimulai dari Tulu'ul Fajri Shadiq sampai Tulu'us Syamsi. Nanti waktu srengenge zuhur mulai Mailus Syamsi. Nanti asar cara toha zilusek mislahu terus luas sithik. Luas sithik mergo ghairu dzilil istiwa. Sing urusane toha iku ilmu enteng-enteng urusane toha. Wong kok wektu ngasar entek dimulai Ghurubus Syams. Itu nak cara wong kutub utara kutub selatan, jak bakas srengenge iku aneh. Ini hukum aneh. Wong srengenge ora ono mbok bokas-bakas. Karena di kutub utara kutub selatan ra ono napa? Srengenge. Bokas-bakas lucu. Jadi andai kan sampean ngaji Fathul Mu'in ning kutub utara kutub selatan dianggap yedan. Mergo bokas-bakas srengenge. Srengenge ora. Paham ya?
Sehingga sekarang itu penting ketika globalisasi itu teman-teman saya yang studi banding di Inggris, yang sekolah di Inggris itu cerita apa di Inggris itu puasa sampai 16 jam. Kadang siangnya panjang sekali sampai 16 jam. Itu para dokter-dokter fikih, profesor fikih itu cerita. Nanti itu memang selama ini ada misalnya kitab-kitab yang dikarang orang sekarang kayak Bajuri itu, Syarah Takrib itu masuk dikarang orang sekarang. Karena yang karang itu Rektor Al-Azhar era sekitar 1200-an. Berarti baru kemarin. Sekarang kan baru 1433 nih. 1433. Itu kalau kayak Imam Bajuri itu sekitar 1200-an. Itu menangi era Al-Azhar modern tuh. Beliau pernah rektor Syekh Bajuri itu. Ada yang baca Bajuri, ada yang baca Bajuri. Itu baru kemarin. Seperti Anah itu juga baru kemarin. Mboten sampean ben ngertos nek kula niku wong alim sing disanad tenan ora kok sampean awur-awuran. Pribon oh. Wong kula mamang mbek to. Iso nyai iku menarike krana hizibe mandi apa krana macane akeh. Karena kita jalan pintas orang alim kok sing ngaji akeh, jumlah maca pengasihan, paham? Dadi ora krana ngalim tapi krana maca napa? Pengasihan. Curang napa? Curang. Mestine kiai menarik mergo ngalim, ora kok mergo maca napa? Pengasihan. Curang, cara kula niku curang. Gak fair. Orang ngalim kok menarik gak fair, cara kula mboten fair. Ya kecuali nak sing diomongno sing ringan-ringan itu ora apa-apa. Itu memang sudah dibahas. Misalnya daerah yang cara keluar mataharinya tidak kayak Mesir. Tentu konteksnya saat itu Mesir karena ngarangnya di Al-Azhar di Mesir. Itu menjadi pengacu akrobil bilad, negara terdekat secara matlak, secara apa? Karena sekarang itu kita punya masalah besar ketika era GPS terus era sekarang. Iki kula terang nurin. Ben sampean ngaji ben mboten kesasar, ben ngaji ilmiah. Fikih yang sampean baca kayak Mu'in, Fathul Qorib, Fathul Wahhab. Itu kan ya itu tadi, kita ini secara giyu adalah sama dengan Mekah, sama-sama dilewati apa? Khatul Istiwa. Sehingga kita memang tidak punya masalah ketika ono takbir tulu samsi, huruf samsi sama saja. Coba andekan sama orang Afrika kutub utara atau kutub selatan. Sering ini dibokas-bakas barangnya ra tau ono apa? Padahal di sana sekarang ya banyak juga seorang muslim, banyak sekali sekarang. Di Inggris juga gitu, misalnya siang sampai 16 jam. Sekarang itu kalau nanti ya, dari Jakarta niku jam 12 tepat. Niku moro Mekah teng Jeddah. Niku normalnya kata kru pesawat itu kan 10 jam. Berarti normalnya kalau jam 12 sampai sana itu jam 8. Jam pinten? 8 malam, nggih. Jam pinten? 8 malam. Ternyata sudah terbang 10 jam landing di King Abdul Aziz jam 5 sore. Sebelum matahari terbenam. Ya karena terpaut 4 jam. Kita dengan Mekah terpaut pinten? 4 jam. Jadi sudah terbang 10 jam tetap aja ana urung matahari urung buka. Mulane kalau kita mengikuti tulu samsi huruf samsi, wong sugih iku ora usah poso. Iso sampe ora usah poso. Lho iya ngalor ngidul ngetan kulon. Lha boten iki dadi nyewa pesawat. Jadi misalnya kalau sampean di sini paham ya? Jam 2 malam mau imsak jam 4 terbang saja ke Arab Saudi. Engko nang kono jek muangan terus. Engko wayahe buka maro Indonesia. Lewat ini cerita ya, betapa fikih yang kita pegang kayak takrib, kayak mu'in itu semuanya dalam konteks yang diliwati khatul istiwa. Kita ini punya masalah fikih yang tidak diliwati khatul istiwa. Yaitu sekarang ulama Al-Azhar juga rapat dan semua ulama di seluruh dunia itu ya rapat. Jelas mungkin sampai Anda diundang dan itu sudah tepat. Paham ya? Tak pikir itu sudah benar. Undang-undang jenengan itu sudah sudah benar. Nah, artinya ini cerita balik itu loh. Misalnya kalau mikir ngotor sampai buat tamu ini buat jalui panges itu betapa kriminalnya sampean. Maksudnya ini balik betapa mengganggunya. Ulama apa sinau buat ganggu, buat perkara jaluk nopo panges itu untuk jeneng panges. Jeneng anak sopoy bapak yang ngono tak rapodo. Ini memang perlu didiskusikan. Dan sekarang mulai dibicarakan. Apa mungkin Pak bahaya pakai ukuran bintang saja. Jadi tidak pakai ukuran matahari tapi ukuran bintang. Dalam konteks kutub utara, kutub selatan. Karena yang punya posisi fixed, posisi permanen itu hanya bintang. Itu mulai dipikir.
Karena kalau matahari kan sekarang kita tahu kan misalnya sekarang subuh jam 4. Jam 5 padang, kadang sampai jam setengah 5. Yaitu sing disebut yukawiru laila 'alan nahar wa yukawiru nahara napa 'alal lail. Kalau bintang itu kan wabinat mihum yahtadun. Selama ini kayak pesawat, kayak apa GPS itu kan ngacu garis napa? Bintang. Bujur bintang garis bintang. Jadi koordinat bintang. Itu mulai dibicarakan. Karena memang sekarang Islam tuh mengglobal. Sama kalau lihat Manchester United live itu. Di sini ngelihat jam 9 niku kipere cek ngiyer-ngiyer kena napa? Srengenge. Kono-kono awan. Dhisik wong yang kono anggere bengi ning kene sak donya nggih napa? Bengi. Sakniki orang tahu. Sampe nak ndelok tarawih ning Arab, jare kiye-kiye desa, wong Arab kusuk-kusuk. Nak tarawih nganti jam 2. So jare sapa ngarep kusuk-kusuk? Mane jam 2 ning kene, ning kono jam 8. Ya biasa wae, asline ora kok jare tarawih nganti jam pinten? Nganti ora sahur, cek tarawih. Waduh. Oh, kandhane wong bodho, repot. Itu kali wong bodho yakin jare ana wali ra tau Jumatan ning Indonesia. Mergo Jumatane ning Mekah iku wong wali buento, wali ra tau ngaji. Ning kene jam 1 Jumatan, ning Mekah jam 10. Apa Jumatan mbek buyute. Sini dengan Mekah nu terpaut 4 jam. Dadi nak muni jam 1 bar Jumatan ning Mekah iku goblok-gobloke wong. Mergo ning Mekah jek jam pinten? 10. Iku ora ngono napa? Jumatan. Nah, tapi sing dikandani wong bodho ngandel pisan. Dadi partai bodho. Partai napa? Nah, cara kula dikandani wali bento. Lho nak muni ngene rada masuk akal, senajan to bodho iki masuk akal. Pak Wali kok mboten Jumatan. Engko Gus, Jumatan engko ning Mekah. Nak muni ngene cek rada ilmiah. Nak muni wis bareng kan ketok. Mau bodoh banget tuh, merokok. Lho nak muni engko kan cek ilmiah to. Ijek napa? Ilmiah. Senajan to ya bodoh nih. Karena gak mungkin wali betul cara berpikir kayak dia itu tidak mungkin. Wali betul tentu kayak umumnya orang, Jumatan, iso umumnya wong. Terus kula wonten nggih Jumatan nggih biasa. Ya kok guri, kaya umumnya wong kan syaratnya kok umumnya wong. Ya termasuk kok guri kok umumnya napa? Oh. Ya sudah begitu. Nah sekarang itu kan menjadi masalah fikih itu tadi. Misalnya orang Arab, orang Arab imsak puasa dari Mekah. Imsak puasa dari Mekah. Dia terbang ke Indonesia normalnya sekarang 10 jam. Terus dia poso lagi 5 jam, misalnya jam 11 ya atau jam 10 jam 10. Lah dia mau Indonesia, seret mau Indonesia. Puasane rong genep 12 jam ke Indonesia wis surup. Iku buka ta urung? Ya iya itu memang sekarang itu menjadi pertanyaan itu. Jadi itu memang pertanyaan ilmiah atau sebaliknya. Wong Indonesia wis poso nganti 12 jam. Moro Arab gak buka. Mereka itu tadi saya pernah tenan niku. Kok Jakarta jam 12, Jidan jam setengah 5 jam 5 tenan. Iki cek ono srengenge. Niku buka apa tetep ngenteni surup? Lah sampean kepengin selamat gak resiko ya ngenteni surup, tapi sing walian wong Arab ora Indonesia. Pasane rong genep 12 jam misale iki. Kurang 5 jam untuk Indonesia wis napa? Buka. Atau misalnya sampean saiki sampean wong Bojonegoro sugih, wis sampeyan wis lesu terbang maro NTT. Atau maro Jepang kan wis napa? Wis suruh. Kan lumayan ngirit 2 jam. Bang. Nah, itu kemarin didiskusikan oleh pakar-pakar fikih. Saya termasuk, alhamdulillah saya termasuk yang diundang mewakili, ya kula diwakili, dianggap ulama, dianggap profesor ya roh, pokoknya kula diundang. Itu memang penting untuk didiskusikan, sehingga kita sebagai ulama punya tradisi mendiskusikan, mencari solusi. Karena pertanyaan ini sekarang sudah transparan, karena banyak umat Islam yang di kutub utara, kutub selatan, dan sekarang juga ada GPS. Hanya GPS itu